Kita lihat dulu Petrus sebelum Pentakosta. Ya, sebelum Pentakosta dia seperti apa? Perhatikan di sini. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Ayat 17 baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus apa? Bukankah kau juga murid orang itu? Jawab Petrus apa? Bukan. Di sini kita lihat Petrus menyangkal Yesus di depan hamba perempuan penjaga pintu. Lihat di sini. Petrus itu takut sama seorang hamba perempuan penjaga pintu. Dia begitu takutnya sama wanita ini sampai dia bohong. Loh, aku bukan, aku gak kenal Yesus. Dia takut sama wanita perempuan penjaga pintu padahal dia rasul. Tapi kita lihat apa yang terjadi setelah Pentakosta. Kisah para Rasul 4 ayat 5 sampai 13. Saya akan bacakan dulu buat saudara. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas. Ingat, di rumah Kayafas dihakimi Yesus. Kayafas adalah imam besar yang sama yang menyalibkan Yesus. Sekarang yang menghadap dia adalah Petrus dan Yohanes. Dikatakan Yohanes dan Alexander dan semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus, penuh dengan apa Bapak Ibu Saudara? Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit. Dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah. Orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. 12-13 baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat. Ayat 13 sama-sama. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai siapa? Di sini sepertinya kita tadi lihat tadi di Injil Yohanes, satu di Kisah Para Rasul, kita seperti lihat dua orang yang berbeda. Setuju gak sama saya? Kita lihat dua Petrus yang berbeda. Satu ketemu sama penjaga pintunya imam besar, dia takut. Dia bilang, bukan aku, not me, bukan saya. Tapi tiba-tiba di dalam Kisah Para Rasul kita lihat orang yang sama, berdiri di depan imam besarnya. Dia berkata, kamu yang telah membuang batu itu. Dan batu itu telah menjadi batu penjuru. Bahkan dia mengajarkan satu kalimat yang akhirnya menjadi satu dasar gereja sampai hari ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan kita selain di dalam nama itu. Yaitu nama siapa Bapak Ibu? Yesus. Apa yang terjadi? Dari seorang penuh ketakutan. Takut sama perempuan. Takut sama perempuan penjaga pintu imam besar. Diubah oleh Roh Kudus. Menjadi seorang pribadi yang berani menginjil. Berani membela nama Yesus di depan mahkamah agama yang menyalibkan Tuhan Yesus. Saudara, sebelum pencurahan Roh Kudus, hidup Petrus selalu bergumul dengan ketakutan. Itu yang saya catat. Berapa kali kita lihat Petrus ketakutan. Bukan hanya ketika dia harus menyangkal Yesus. Tetapi kita lihat Petrus takut. Bahkan ketika dia berjalan di atas air. Dia tenggelam bukan karena badai. Tapi karena ketakutan. Dia takut, gimana kalau aku tenggelam? Gimana kalau aku mati? Petrus selalu dikuasai oleh ketakutan. Sebelum Roh Kudus. Tapi coba lihat. Begitu penuh dengan Roh Kudus. Begitu dibaptis Roh Kudus. Dari seorang penakut. Dari seorang yang hidupnya selalu ngalamin ketakutan. Tiba-tiba jadi penuh dengan keberanian. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya. Orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya tidak dikuasai ketakutan. Tetapi penuh dengan iman. Dan dia mulai menjadi seorang pemberani. Percaya boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan lebih mantap dari itu Bapak Ibu Saudara. Catat baik-baik yang pertama. Apa yang bisa kita pelajari dari Rasul Petrus dan perubahannya dari Roh Kudus. Catat. Perubahan yang dialami oleh Petrus adalah dia dari ketakutan
menjadi keberanian. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Dari apa? Ketakutan. Menjadi apa? Coba senggol kanan kiri. Jangan takut. Murid-murid begitu penuh Roh Kudus. Dikasih keberanian. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan saya harus berani. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Mana buktinya Pak? Orang kalau penuh Roh Kudus bisa berani. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semuanya penuh dengan apa Bapak Ibu? Dengan siapa? Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Mereka dulu takut ngunci dirinya. Tetapi sekarang bisa khotbah dengan berani. Lihat, orang yang penuh Roh Kudus, hidupnya pasti berani. Kenapa Roh Kudus memberikan keberanian? Karena Tuhan Yesus itu orangnya berani. Dan Roh Kudus, salah satu hal yang dia menolong kita adalah dia menjadikan kita seperti Tuhan Yesus. Karena itu ketika orang-orang ini lihat murid-murid, di ayat 13 tadi kita baca, mereka kenali mereka sebagai murid Kristus. Kenapa? Ini jadi mirip sama Tuhan Yesus, gak ada takutnya. Saudara, hari-hari ini banyak orang lagi ketakutan. Kenapa? Karena ekonomi tentunya. Saya ngobrol dengan banyak pengusaha-pengusaha. Dari pengusaha yang hanya punya sebuah toko. Sampai kepada pengusaha yang punya banyak perusahaan. Semuanya bicara tentang ekonomi. Pak, resesi. Pak, masa sulit akan datang. Pak, sekarang masalah ini terjadi, masalah ekonomi. PHK terjadi di mana-mana. Orang cari kerja gak nemu. Ekonomi lesu dan ini akan lebih parah lagi dalam beberapa hari ke depan. Beberapa bulan yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang. Hari ini mungkin saudara takut bukan hanya karena ekonomi tapi karena kesehatan saudara. Kau takut mati karena engkau sakit, kena kanker, kena jantung, kau kena stroke. Engkau takut akan begitu banyak hal yang bisa menimpa tubuhmu. Mungkin hari ini engkau takut akan masa depanmu. Mungkin engkau takut bagaimana hidupmu 10 tahun yang akan datang. Hari-hari ini begitu banyak orang ketakutan. Tetapi di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan, Roh Kudus memenuhi umatnya dan berkata, engkau gak perlu takut sebab roh di dalammu lebih besar daripada semua yang kau akan hadapi. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Orang yang punya Roh Kudus gak akan takut. Saya katakan gini, orang kalau punya Roh Kudus, hidupnya masih dikuasai ketakutan, menurut saya rugi besar. Kasih tahu kanan kiri, rugi kamu. Kenapa? Karena orang yang ketakutan, hidupnya pasti kacau balau. Apa cirinya orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan? Yang pertama, selalu memikirkan kemungkinan yang negatif. Hidupnya selalu negatif. Dia nerima berkat pun, dia bicara yang negatif. Yang kedua, selalu berasumsi yang terburuk. Selalu memikirkan the worst case scenario. Pak, kalau saya mulai ini gimana? Pak, kalau saya menikah gimana kalau saya gak bahagia? Pak, kalau saya sakit ini gimana kalau saya mati dan gak sembuh? Selalu mikirin yang negatif. Dan yang ketiga, selalu tidak bisa memberi solusi. Orang kalau hidupnya dikuasai ketakutan, dia gak akan pernah bisa kasih solusi. Karena itu kalau seorang pemimpin dikuasai ketakutan, pasti kacau orang yang dia pimpin. Saudara, kita boleh takut. Semua orang pasti pernah takut. Tetapi kita harus megang komitmen, kita gak boleh membiarkan ketakutan menguasai kita. Boleh katakan amin? Pak, mungkin hari ini kau takut. Kau udah tahu nih perhitungannya, engkau udah tahu nih ke depannya gimana. Tapi jangan engkau dikuasai sama ketakutan. Karena nanti rumah tanggamu bisa kacau. Kita kalau, Pak, kita sama-sama laki-laki, kita sesama pemimpin di dalam keluarga kita. Kalau kita lagi takut, gak perlu banyak cerita sama orang. Kita bisa cerita sama Roh Kudus. Boleh katakan amin? Karena Pak, kita kalau pemimpinnya takut, apalagi di bawahnya. Saudara, kalau pemimpinnya udah mau menyerah, apalagi di bawahnya. Karena itu, waktu pandemi, saya gak pernah cerita masalah saya. Padahal saya juga punya masalah. Karena kalau tiba-tiba saya datang sama jemaat, saya konseling sama jemaat nangis. Saya udah gak kuat, jemaatnya pasti bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pendetanya pemimpinnya kan. Saudara, saya dalam hidup saya ngalamin banyak ketakutan dulunya. Terutama di tahun 2020, Bapak Ibu saya tuh gak bisa tidur. Setiap hari susah tidur, kenapa? Mikirin gimana ini
gereja, gimana ini saya harus menanggung hidupnya begitu banyak orang. Gimana, wah saya pemikiran, tapi saya gak pernah cerita. Tapi dulu saya, penuh dengan ketakutan. Insomnia saya dulu. Di sini ada insomnia, susah tidur. Ya, saya dulu susah tidur. Orang Kristen banyak susah tidur sekarang ya. Padahal mestinya orang Kristen itu gak susah tidur. Justru orang Kristen itu orang yang paling gampang tidur. Setuju gak sama saya? Buktinya apa? Di gereja dengar khotbah? Pengalaman pribadi itu. Ada yang ketidur. Jadi mestinya gampang. Jadi orang kalau gak bisa tidur tinggal dengerin. Nah berdosa saudara ini, gak boleh gitu. Saya udah bilang jangan dong. Dulu saya gak bisa tidur karena mikirin masalah. Dan akhirnya orang kalau penuh ketakutan, kesehatannya juga menurun. Tapi orang yang hidupnya berani, dia mimpinya baik. Setiap kali saya ditanya sama orang-orang, Pastor gimana ini? Saya bilang aman, pasti bisa. Akhirnya apa? Kita bisa nguatin orang lain. Ibu-ibu, hidup jangan dikuasai ketakutan. Biasanya kalau ibu-ibu udah takut, ngelampiaskannya ke siapa? Suami, benar. Saya lihat banyak hari Minggu itu, saya lihat muka-muka suami itu kasihan-kasihan semua. Sepanjang minggu udah dilampiasin sama istrinya terus. Istrinya kadang-kadang bukan istri mau marah. Tapi kadang-kadang istrinya ngelampiasin kekhawatiran, ketakutannya sama suaminya. Kamu di mana? Bu, mulai hari ini gak usah dikuasai ketakutan. Kasih semangat ke suaminya. Pak, masa-masa boleh susah. Tetapi kamu pasti berhasil dalam semua yang kamu lakukan. Kita kuatin. Anak-anak muda kau gak usah dikuasai ketakutan tentang masa depan. Memang bagi anak muda sekarang, masa depan kelihatannya mengerikan. Gimana mau beli rumah, Pastor? Harga rumah sebesar itu, harga rumah semahal itu, gimana saya mau beli mobil gimana, ini susah banget. Cari kerjaan, gaji gak naik-naik, begitu banyak. Saya tahu anak-anak muda, saat engkau lihat masa depan kelihatannya, ke depan akan makin sulit. Tetapi saya mau katakan kepada anak-anak muda, kau gak usah takut akan masa depan. Masa depanmu sudah diatur Tuhan. Dia berjanji masa depanmu penuh harapan dan damai sejahtera. Boleh katakan amin? Yang gak bisa punya rumah, berdoa sama Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Ingat penghiburan kita adalah kalau rumah di surga disediakan, apalagi rumah di dunia. Doa, kerja keras, cinta Tuhan. Pasti nanti Tuhan punya cara untuk memberkati yang muda-muda di sini. Saya yakin yang muda-muda di GSJS, Tuhan akan angkat, Tuhan akan pakai secara luar biasa. Dan Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Boleh katakan amin? Kok yang tepuk tangan cuma satu orang? Ya kan? Itu buat anak-anak muda, itu doa saya selalu buat yang muda-muda. Gak usah dikuasai ketakutan. Rugi. Karena ketakutan itu gak menyelesaikan masalah. Ketakutan gak merubah masalah. Ketakutan gak merubah jumlah yang ada di cicilan kita. Kecuali kalau kita takut nolnya berkurang 1. Maka takutlah dan pulanglah. Tapi enggak. Kita takut enggak takut juga sama aja. Saya catat gini, jangan biarkan ketakutan menjadi penghalang mujizat terjadi dalam hidup kita. Petrus mestinya bisa komplit mujizatnya. Tapi karena takut dia tenggelam. Sedih ya? Karena itu senjata iblis utama hari-hari ini adalah ketakutan. Dia pakai namanya ketakutan, dia menabur roh ketakutan untuk menghambat rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita jadi takut maju, kita jadi takut untuk menikah, kita jadi takut untuk mulai usaha yang baru, kita jadi takut untuk mencoba hal yang baru. Padahal Tuhan gak pernah kasih itu. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata demikian. Coba boleh kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan apa? Ketertiban. Roh Kudus itu gak pernah memberikan ketakutan. Justru sebaliknya. Nah saya kasih perbandingan. Roh ketakutan sama Roh Kudus itu bedanya apa? Tampilin multimedia. Roh ketakutan itu melemahkan, tapi Roh Kudus menguatkan. Roh ketakutan buat kita makin hari makin lemah. Tetapi Roh Kudus makin hari buat kita makin kuat.
Roh ketakutan mengintimidasi, tetapi Roh Kudus mengasihi. Roh ketakutan diberikan kepada Petrus, kamu nyangkalin Yesus 3 kali, kamu pasti dibuang sama Yesus. Karena itu dia kembali kepada hidup yang lama, penuh dengan ketakutan. Tetapi Roh Kudus memberikan kepada Petrus sebuah pengertian. Kamu boleh salah, tapi di dalam Tuhan selalu ada kesempatan yang kedua. Roh ketakutan mengacau balaukan. Roh ketakutan buat rumah tangga kita kacau. Roh ketakutan membuat perusahaan kita kacau, membuat hidup kita kacau, mental health kita kacau. Tapi Roh Kudus memberikan ketertiban, jadi teratur Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya berdoa di sini. Hidup kita jangan dikuasai roh ketakutan. Boleh katakan amin? Pilihannya di tangan kita. Hari ini mau dikuasai ketakutan atau dikuasai Roh Kudus? Berapa banyak saudara di tempat ini yang mau hidupnya dikuasai roh ketakutan? Angkat tangan. Lu ada yang angkat tangan, maju ke depan, kita doain. Jangan cepat-cepat angkat tangan saudara. Berapa banyak saudara ingin dikuasai Roh Kudus? Angkat tangan. Nah, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling. Iya dong. Harus dikuasai oleh Roh Kudus. Saya doa ya, nanti waktu kita habis ini dalam beberapa menit kita doa baptisan Roh Kudus. Semuanya yang datang dengan takut, kau pulang gak takut lagi. Engkau jadi berani, sebab kita percaya apapun yang terjadi, kita punya kuasa yang lebih besar di dalam diri kita. Yang percaya boleh katakan amin?